Hai Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya? Lagi menantikan apa sih tutorialnya kali ini? Kita akan bikin satu bolu yang bisa dibilang ini legendaris banget. Dari saya masih kecil sampai sekarang, bolu ini masih banyak diminati ya. Ini namanya sponge cake atau bolu jadul versi ekonomis 4 telur saja. Meskipun ini isinya cuma 4 telur, tapi jangan khawatir, ini teksturnya tetap lembut dan gak seret kalau dimakan. Penasaran ya gimana sih proses bikinnya? Disimak ya videonya sampai habis. Ini adalah bahan-bahan yang harus kita persiapkan. Ada 4 butir telur. Kenapa ini wadahnya saya pisah? Yang sebelah kiri 2 telur utuh dan sebelah kanannya ini adalah 2 kuning telur. Jadi putih telurnya dibuang 2. Totalnya tetap 4 telur ya. Nah, ini resepnya gampang diingat karena serba angka 100. Ada gula pasir 100 gram, terigu segitiga 100 gram, dan margarin 100 gram. Gampang kan resepnya? Nah, yang ada di piring kecil ini ada 1 sendok teh SP, bisa pakai TBM atau valet, terserah ya yang kalian punya. Terus ada setengah sendok teh baking powder. Terus ini 1 sendok makan susu bubuk. Untuk prosesnya seperti ini, campurkan telur 2 wadah ini ya, 2 telur utuh sama 2 kuning telur jadi 1 ya. Terus ada 100 gram gula ditambah 1 sendok teh SP nih. Untuk resep lebih lengkapnya juga saya tulis di kolom deskripsi biar kalian lebih gampang ya mencarinya. Di mix seperti ini pakai kecepatan maksimal sampai putih, kental, dan berjejak nih. Untuk ukurannya berapa sih waktu yang kita butuhkan sampai mendapatkan adonan yang putih, kental, dan berjejak? Ini disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya, soalnya beda merek biasanya beda hasil juga nih. Nah, hasilnya kayak gini nih. Untuk tanda sudah mengembang sempurna bisa kalian angkat ya dengan garpu mixer seperti ini. Ini udah kental banget dan adonannya turun secara perlahan seperti itu ya. Sekarang kita masuk tahap mencairkan margarin nih. Caranya yang benar seperti ini. Apabila margarin ini sudah mencair sekitar 80%, segera matikan api ya, dan biarkan ini mencair dengan sendirinya. Jadi jangan sampai nunggu ini jadi cair semua, nanti rasanya beda dan hasilnya juga nggak akan bisa maksimal. Kalau udah selesai pencairan margarinnya, sekarang kita memasukkan bahan kering nih. Ada 100 gram terigu segitiga, 1 sendok makan susu bubuk, dan setengah sendok teh baking powder. Diaduk-aduk seperti ini. Dan cara memasukkannya di dalam adonan sambil diayak ya, agar kalau ada yang bergerindil ini tidak langsung masuk ke adonan, melewati saringan dulu nih biar yang masuk ini bahan yang lembut semuanya ya. Cara memasukkannya bertahap ya, diayak sambil diaduk terigunya dengan menggunakan teknik aduk balik. Ini dengan harapan agar adonannya tidak gampang turun. Jadi cara mengaduknya harus tusuk balik seperti ini ya. Oke, pakai spatula plastik. Kalau kalian ingin menggunakan mixer bisa saja dengan menggunakan speed yang paling rendah. Pokoknya disesuaikan dengan kebiasaan masing-masing. Nah, ini nih anggapan yang sering salah, yang sering beredar di masyarakat. Katanya kalau kita memasukkan margarin panas di dalam adonan akan menyebabkan roti bantat. Bener gak sih? Soalnya saya punya kebiasaan loh, kalau memasukkan margarin cairnya itu selalu dalam kondisi yang panas, alias baru turun dari kompor. Kalau kalian ingin mencobanya gak apa-apa, sekalian eksperimen ya, mencoba hal-hal yang baru itu gak ada salahnya nih. Nah, tapi kalau kalian ingin memasukkan margarinnya dalam kondisi yang dingin gak apa-apa, senyaman kalian ya, sama-sama bisa kok, dan hasilnya sama-sama lembut. Oke, diaduk seperti ini dan usahakan tidak ada bagian cair yang mengendap di bawah, alias semuanya harus tercampur rata seperti itu ya. Sambil mempersiapkan bahannya seperti ini, jangan lupa ovennya dipanasi dulu ya. Jadi kalau adonan ini udah siap, ovennya juga udah siap dimasuki adonan. Pokoknya dalam kondisi yang benar-benar panas gitu ya ovennya, biar nanti matangnya bisa maksimal. Untuk adonan ini masuk di loyang tulban ukuran 18 cm seperti ini nih. Jangan lupa pinggir-pinggirnya diolesi dengan margarin, terus ditabur terigu, lalu digebrak-gebrakkan ya untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Sekarang kita membuat motif di atas cake-nya nih. Untuk membuat motif, ambil setengah sendok atau 1 sendok makan ya dari adonan putih ini, dicampur dengan sedikit pasta coklat atau pewarna makanan warna coklat.
kalian punyanya yang mana, dicampurkannya. Kita akan bikin motif yang cantik di permukaan bolu jadul ini nih. Caranya seperti ini, diaduk-aduk ya biar warnanya jadi coklat kayak gini. Terus dimasukkan di dalam plastik kecil, lalu kita bikin lingkaran 2 kali memutar ya. Nah, ini lingkaran di bagian luar kayak gini. Oh iya, waktu memotong ujung plastiknya tadi jangan terlalu lebar ya, kecil saja. Jadi waktu kita membuat lingkaran seperti ini hasilnya tidak terlalu besar. Oke, waktu menarik garisnya juga kalau kecil seperti ini malah bagus hasilnya ya. Sekarang ambil tusuk gigi, kita tarik garis dari luar ke dalam dan dari dalam keluar seperti ini. Ini modelnya simple tapi tetap apik kok nanti kalau udah jadi ya, kalau udah mateng nih rotinya. Oke. Kalau udah selesai pemberian motifnya, ini siap dimasukkan ke dalam oven yang udah dipanasi dulu sebelumnya. Saya pakai oven tangkring. Ini oven jadul, udah hampir sekitar 12 tahun yang lalu ya saya punya oven ini, dan memang bentuknya ya kayak gini nih, tapi masih bisa digunakan secara baik kok. Hasilnya bisa tetap maksimal. Dan di bawah loyangnya ini saya kasih seloyang pasir agar nanti panasnya lebih merata ya. Terus bagian atas oven saya kasih pemberat batu bata biar nanti tidak gampang terguling ya waktu kita buka ovennya. Dan untuk lubang nih, lubang yang ada di samping batu bata ini ditutup saja. Ini untuk settingan api atas. Saya udah bikin tutorialnya cara mengoven dengan menggunakan oven tangkring, bisa kalian lihat ya di video saya sebelumnya. Rekomendasi channel ada di atas. Nanti bisa kalian praktekkan tips dan triknya. Nah, ini bolu jadulnya udah matang, siap dikeluarkan dari oven. Untuk memudahkannya bisa disisir pinggirnya seperti ini ya pakai pisau biar gampang terlepas dari loyangnya. Pindahkan di wadah yang lebih datar biar nanti gampang waktu kita mengirisnya. Pada penasaran gak sih gimana sih tekstur bagian dalam setelah bolu jadul ini diiris? Atau kalian yang masih kepo dengan hasil margarin panas yang masuk di dalam adonan? Bener gak ya ini bikin roti bantat? Nah, kita buktikan saja ya. Dilihat dari teksturnya, pori-porinya ini lumayan rapat, lumayan bagus ya. Dan apabila kita tekan-tekan, ini membal banget. Ini kelihatan banget kalau teksturnya ini lembut banget. Dan yang pasti nggak seret kalau pas kita memakannya ya. Oke, kayak gini. Ini adalah hal yang membuktikan kalau margarin panas itu tidak pengaruh saat dimasukkan ke dalam adonan. Kalau kalian ingin bereksperimen, ingin mencobanya, nggak apa-apa kok. Nanti biar kalian tahu ya perbedaannya. Nah, kayak gini nih, siap dijadikan teman waktu kita minum teh atau minum kopi ya. Kayak gini ya hasilnya. Yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya atas kesetiaan di channel ini. Ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.